Ya, nomor ini tuh mulai kebayang maksudnya. Di sini ada galvanometer memiliki hambatan internal. Jadi di sini kita bayangkan seolah-olah ada hambatan internal nilainya 200 ohm gitu ya. Dan kemudian mengalami defleksi skala maksimum ketika dilewati arus 20 miliampere. Jadi seolah-olah kalau dia punya kemampuan terbesarnya itu untuk mengukur 20 miliampere. Jadi di sini 20 mA. Ini arus yang lewat ke galvanonya ya. Kita tulis ini I ke galvano gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, galvano itu akan diubah menjadi ampermeter multiskala dengan merangkai galvanometer ke resistor Rx dan Ry seperti gambar di bawah. Besarnya resistansi Rx dan Ry berturut-turut adalah berapa? Di sini ada keterangan, kalau ngukurnya di titik sini katanya bakal 1 ampere, kalau ngukurnya di titik sini ini 0,1 ampere, maksudnya gitu. Jadi kita misalkan kita ngukur, kita pakai acuan yang diukur adalah yang kanan dulu ya, yang ini. Jadi kalau kita ngukur yang kanan, berarti otomatis seolah-olah rangkaiannya ya, ini akan jadi kayak gini. Ini dari kiri ke kanan, seolah-olah kita tetap ada hambatan pada galvano ya, ini hambatan galvano. Kemudian sebelah bawah, kemudian dari sebelah sini ada Rx, kita sebut saja Rx, ini ada R untuk G ya. Kemudian sebelah sini ada Ry. Nah, dan yang terukur di ujung sini adalah kita dapat seolah-olah 0,1 ampere ya. Dan untuk yang titik kiri ini kita gambarkan sebelah sini deh ya. Nah, gambaran utamanya adalah kalau kita punya rangkaian seperti ini kan seolah rangkaian paralel ya. Ini yang dari sumber utama, ini adalah arus total, kemudian masuk ke cabang, ke atas ada yang arus yang lewat ke galvano, yang tadi nilainya 20 mA, dan juga ada arus yang ke bawah. Ini kita sebut saja arus, karena ini seri, maka kita sebut saja arus yang melewati X dan Y, saya sebut IXY. Dan memenuhi hubungan bahwa arus total ini akan sama dengan arus yang ke atas alias IG ditambah arus yang ke bawah arus XY. Nah, sementara kalau kita lihat sini, IG ke kanan, arus XY ke sini, masuk di titik sini, kemudian gabung lagi. Artinya ini adalah namanya arus total yang dari awal tadi. Berarti kita seolah punya ini ya, ini 0,1, 0,1, kemudian IG-nya 20 mA. 20 mA itu berarti ini sama dengan 0,02 ampere ya. Ya, jadi ini 0,02 ditambah IXY. Nah, sehingga kita peroleh sebetulnya arus yang lewat ke bawah ini IXY-nya sama dengan 0,1 kurang 0,02 ya, jadinya 0,08. Ya, ini kita punya arus ini ya, ampere satuannya, IXY. Nah, IXY ini udah ada. Lah, terus gimana? Lah, dari sini kita bisa nyatakan bahwa kalau ini rangkaian paralel, kita tahu di sini nilai arusnya ada, nilai hambatannya ada. Berarti kita pun bisa tahu beda potensial antara titik kiri sampai kanan. Jadi kita bisa nyatakan bahwa beda potensial di ujung kiri ini dan ujung kanan ini, mau ngukurnya di atas, misalnya dari kiri ke kanan ini kita sebut saja V atas gitu ya, ataupun V bawah, kita ngukurnya dari ujung kiri Rx dari sini, ini gimana, dari sini kiri sampai sini kita sebutnya V bawah. Ini kan titiknya sama. Nah, maka kita bisa nyatakan bahwa V atas sama aja dengan V bawah karena paralel gitu ya. Nah, kalau sama gara-gara paralel terus gimana? Ya udah, V atasnya kita bisa dapat IG kalikan RG, jadi kita tulis di sini arus yang lewat galvano dikalikan dengan hambatan galvanonya gitu ya. Sementara yang lewat bawah ini arus yang lewat ke sini kan arus XY, kita tulis arus XY dikali dengan, nah, hambatan dilewatinya ini seri, berarti kita tulis aja Rx tambah Ry. Nah, IG-nya kita udah punya tadi 0,02. Oke, kita tulis 0,02 dikali RG-nya udah ada di soal juga 200 ya. Kita kali 200 sama dengan arus XY-nya 0,08 dalam kurung Rx tambah Ry. Nah, ini dikali ini 4 ya, 4. Oke, 4. 0,08-nya pindah ke bawah, maka kita punya 4 bagi 0,08 adalah Rx tambah Ry.
Dan dari sini kita bisa dapat ini 402 nya naik ke atas, 400 bagi 8 berarti 50 ya. Jadi kita punya 50 adalah Rx tambah Ry. Nah, ini kalau kita ngukur yang ini nih, yang 0,1. Nah, sekarang gimana kalau yang kita ukur itu adalah yang 1,0. Nah, berarti ini seolah-olah rangkaiannya jadi kayak, kita mulai kayak tadi lagi ya. Ini dari bawah ke atas kita gambarkan dengan seperti ini, kemudian ada titik cabang. Yang ke atas adalah ke hambatan yang ada RG-nya, gitu, ini RG. Kemudian ke kanan, kemudian yang bawah yang ini ya, yang Rx. Nah, kita ketemu Rx. Ini Rx. Nah, tapi kita langsung ke titik pengukuran. Nah, artinya yang Ry ini dia nyambung ke atas. Ingat, yang ini nggak ada ya, karena kita sedang fokus mengukur yang titik di belas ini 1 ampere, berarti yang Ry ini langsung nyambung ke bagian atas, nyambung ke Rg. Maka kita bisa nyatakan Ry-nya seolah-olah dari atas sini langsung nyambung, karena ini nggak ada kan ceritanya. Jadi kita tuliskan di sini Ry. Nah, udah kita temu titik cabang sini, titik cabang situ, ya udah. Titik cabang itu adalah pertemuan dari Rx dan ujung Ry. Nah, kita gambarkan seperti ini. Keluar ke kanan jadilah 1,0 ampere. Gitu ceritanya. Nah, jadi kalau kita gambarkan panah-panahnya lagi, sama seperti tadi, ini arus total yang masuk dibagi dua. Yang ke atas ada yang arus melewati galvano, yang ke bawah ada yang melewati hambatan X, kita sebut saja IX gitu ya. Nah, lagi-lagi I-nya udah dikasih tahu di bagian akhir 1 ampere, berarti kita bisa dapat bahwa yang namanya, kalau kita tulis I total adalah IG yang atas ditambah IX yang bawah, sementara I totalnya udah jelas ya, nilainya 1, maka ini 1,0, kita tulis aja 1. IG-nya juga ada 0,02 ditambah IX-nya nggak tahu. Maka dari sini kita bisa dapat ya 1 kurang 0,02, 0,98 ya. Maka kita bisa tulis IX-nya adalah 0,98 ampere. Nah, ini IX-nya. Nah, habis itu gimana? Ya, kita lihat kayak tadi lagi. Tinjauan rangkaian paralel itu voltasenya sama dari kiri ke kanannya ini. Ini kita sebut V atas lagi deh. Yang ini V bawah. Kan paralel pasti sama. Ini V bawah deh. Karena sama, maka bisa tulis ini, karena paralel lagi, maka V atas sama dengan V bawah. Yang atas mana? Voltasenya didapat dari ya arus yang di atas IG, arus yang lewat galvano, tapi yang dilewatinya dua hambatan, ada hambatan galvano dan ada Ry. Hambatan galvano ditambah Ry. Sementara yang bawah, yang sini, ini ada IX, ketemu cuma Rx. IX kali Rx. IX nya udah ada 0,98. Rx nya nggak tahu berapa. IG nya tadi 0,02 ya, 0,02 dikali Rg nya 200 ditambah Ry. Kalau 0,02 ini pindah ke kanan, jadinya pembagian kan, jadi 200 ditambah Ry sama dengan 0,98 bagi 0,02. Ya, dibagi 0,02 kali Rx. Jadi kita dapat ini bagi ini 2 angka belakang koma, ini jadi 98 bagi 2 ya, jadinya 49. Jadi kita punya 200 sama dengan ini, hasilnya adalah 49 Rx. Ry nya pindah ke kanan jadi min Ry. Nah, kalau kita lihat dari sini, kita seolah punya dua persamaan. Ada persamaan yang ini ke 1, ini kedua, gitu ya. Atau ya, ini bisa pakai eliminasi atau bisa langsung substitusi juga, bisa kayak gini deh. Atau ini 200 Ry, 200 Ry, kita tulisnya di sini adalah Ry aja deh. Ry sama dengan Rx kurang 200, bisa ya. Jadi kalau ini kita nyatakan persamaan kedua, kita substitusikan persamaan kedua masuk ke dalam persamaan 1, jadinya 50 sama dengan Rx ditambah Ry. Rx nya tetap, Ry nya yang ini 49 Rx. 49 Rx dikurang 200.
pindah ruas min 200 jadi plus 200 tambah 50 250 ya, sama dengan Rx tambah 49 Rx jadinya 50 Rx. Maka dari sini kita dapat nilai Rx nya adalah 250 bagi 50, hasilnya adalah 5 ohm. Nah di sini kita substitusikan lagi, ini anggap kita nyatakan persamaan 3 ke dalam 2. Maka persamaan 2 nya Ry sama dengan 49 Rx. 49 kali Rx nya adalah 5 dikurang 200. 49 kali 5 ini berarti 245 ya, 245 dikurang 200, hasilnya adalah 45 ohm. Oke, gitu. Mudah-mudahan cukup jelas dan bisa ngebantu.